Baiklah adik-adik semua atau siswa-siswi, kita akan mempelajari salah satu topik yang ada di Mapel Informatika jenjang SMA untuk fase E atau kelas 10 tahun ajaran 2021-2022 semester 1. Tapi sebelum masuk ke topik yang akan dijelaskan, berikut saya tampilkan sebuah video yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita semua agar lebih melek dunia IT. Berikut videonya. Inilah alasan teman Sinau harus belajar komputer. Saat ini, banyak orang di seluruh dunia menggunakan komputer setiap hari. Memiliki pemahaman umum tentang komputer sangat bermanfaat saat ini dan dapat mencegah teman Sinau tertinggal. Di video ini, Sinau otodidak membuat daftar alasan mengapa teman Sinau harus mempelajari lebih lanjut tentang komputer. 1. Komputer membantu teman Sinau bekerja lebih cepat. Seiring dengan perkembangan komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras, begitu pula kemampuan komputer itu sendiri. Misalnya, seseorang dengan pemahaman yang sangat dasar tentang mengolah kata dapat bekerja lebih cepat dan membuat teks lebih banyak daripada seorang yang mengetik dengan mesin tik. Dengan pengolah kata, teman Sinau dapat dengan mudah mengedit di mana saja dalam dokumen, menghapus teks, memindahkan teks, menyalin teks, mengubah font, dan lain-lain. Semua hal ini mustahil atau sulit dilakukan dengan mesin tik. Selain itu, setelah mempelajari dasar-dasar sebuah program aplikasi, teman Sinau akan dapat terus belajar dan berkembang hingga teman Sinau menjadi ahli dan bahkan lebih cepat dalam bekerja. Misalnya, seorang yang akrab dengan sebuah program dan mengetahui pintasan keyboardnya bisa 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada seorang yang memiliki pemahaman dasar tentang sebuah program aplikasi. Kedua, komputer dapat menjawab hampir semua pertanyaan. Saat ini, seseorang dengan komputer yang terhubung ke internet dapat menemukan jawaban untuk hampir semua pertanyaan. Memahami komputer, menghubungkan ke internet, membuka browser, dan menggunakan mesin pencari akan memberi seseorang lebih banyak kemampuan daripada seorang yang tidak memiliki pengetahuan ini. Ketiga, komputer dapat mengajari teman Sinau hampir semua hal. Komputer dapat digunakan untuk menjawab hampir semua pertanyaan dan mengajari teman Sinau cara melakukan hampir semua hal. Banyak orang telah belajar dari YouTube dan situs web lain untuk menjadi mahir dalam suatu keterampilan agar mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik. 4. Tidak mudah tertipu atau scam. Seseorang yang lebih akrab dengan cara kerja komputer, kecil kemungkinannya untuk ditipu atau terinfeksi oleh virus. Misalnya, orang yang terbiasa mendownload dari internet, jika ada potensi bahaya, cenderung tidak membuka. 5. Menyelesaikan masalah dan pertanyaan lebih cepat. Seseorang dengan pemahaman dasar tentang komputer dan perangkat lunak memiliki waktu yang lebih mudah untuk memecahkan masalah yang mungkin ditemui. Misalnya, seseorang dengan pengalaman gagal login atau masuk ke akun mungkin segera menyadarinya karena tombol caps lock ternyata diaktifkan dan kata sandi menjadi tidak sesuai. 6. Komputer dan robot telah dan sedang menggantikan pekerjaan manusia. Saat ini, semakin banyak komputer dan robot yang membantu atau menggantikan pekerjaan yang dilakukan manusia di masa lalu. Jika teman Sinau memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan komputer, teman Sinau dapat memprogram mesin ini, mengetahui cara memperbaikinya, dan bekerja lebih efisien. Jika teman Sinau tidak memiliki keterampilan teknologi komputer, kemungkinan besar teman Sinau akan menjadi salah satu orang pertama yang akan diganti. 7. Belajar tentang komputer membantu teman Sinau mendapatkan pekerjaan. Hampir setiap pekerjaan saat ini dan pekerjaan masa depan memerlukan beberapa pengetahuan teknis.
Mempelajari lebih banyak tentang komputer dan perangkat lunak komputer yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif terhadap orang lain yang mungkin melamar pekerjaan yang sama. 8. Komputer dapat menghemat dan menghasilkan uang. Komputer juga dapat menghemat uang. Misalnya, ada beberapa tempat online yang memungkinkan teman sinau membandingkan harga saat berbelanja. Seseorang dengan keterampilan yang tepat dapat dengan cepat menemukan harga terbaik dan bahkan mengirimkan barang kepada tanpa harus meninggalkan rumah. Komputer juga dapat menghasilkan uang dengan memberi teman sinau kebebasan untuk bekerja sendiri dengan melakukan berbagai hal secara online. Itulah 8 alasan yang sinau otodidak buat agar teman sinau lebih semangat dalam belajar. Kali ini kita akan membahas topik atau CP yang keempat atau bab yang keempat, yaitu tentang sistem komputer. Dan adapun elemen sistem komputer, pada akhir fase E ini peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang pertama, komponen perangkat komputer, yang kedua sistem operasi dan generasinya. Adapun tujuan yang diharapkan setelah kita mempelajari atau mendengar video pembelajaran ini, yaitu diharapkan siswa mampu yang pertama mengidentifikasi komponen penyusun komputer. Yang kedua, membedakan fungsi komponen-komponen penyusun komputer. Yang ketiga, membedakan berbagai macam sistem operasi. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan sistem operasi. Ada 3 indikator ya yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, pengenalan komponen perangkat komputer. Yang kedua, mengetahui nama dan fungsi dari komponen perangkat komputer. Yang ketiga, mengetahui sejarah dan generasi sistem komputer. Nah, berikut saya tampilkan sebuah gambar. Nah, menurut adik-adik atau siswa semuanya, gambar apakah ini? Dan apakah kalian semua sudah tahu nama-nama masing-masing komponen yang ada di gambar tersebut? Nah, inilah yang akan kita bahas salah satunya di topik atau bab yang keempat ini tentang sistem komputer. Baiklah, sistem komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware. Perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Jadi adik-adik semua, siswa-siswi harus tahu bagian atau apa yang dinamakan dengan perangkat keras, yaitu secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Nah, inilah yang disebut dengan perangkat keras. Di antaranya ada speaker, ya, ada CPU, ada monitor, ada fan, floppy, hard disk. Nah, adik-adik semua harus tahu fungsi ya atau pengertian dari masing-masing komponen tersebut. Agar salah satu manfaatnya adalah agar adik-adik semua bisa merakit komponen-komponen yang terdapat pada CPU atau untuk merakit komputer. Nah, berikut akan saya jelaskan komponen-komponen, tapi sebagian, ya tidak semua saya jelaskan. Nanti adik-adik sendiri silakan lengkapi lagi dengan menemukan pengertian atau fungsi dari komponen-komponen yang lainnya. Adapun elemen atau komponen yang saya jelaskan di sini yaitu pertama mainboard atau motherboard. Fungsinya adalah tempat meletakkan atau memasang berbagai komponen, misalnya prosesor,
memori, sound card, VGA, dan sebagainya. Terus yang kedua fungsinya media transfer data dari komponen yang bekerja di dalam komputer. Yang ketiga mengatur daya listrik pada setiap komponen pada motherboard. Yang kedua di sini ada prosesor ya, prosesor yang kita kenal yang sudah sangat familiar yaitu dengan namanya Intel ya, produsernya Intel. Fungsinya adalah untuk otak sentral dari sebuah komputer. Yang kedua, tempat mengatur semua instruksi program pada komputer. Yang ketiga, pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Yang ketiga ada hard disk. Fungsinya adalah media penyimpanan data permanen. Salah satu alat booting komputer, media penyimpanan operation system atau OS, media penyimpanan semua data. Jadi kalau adik ada file berupa Microsoft Word, Excel, gambar, video, musik, nah itu tersimpan di dalam hard disk ini. Yang keempat ada namanya RAM, Random Access Memory. Ini adalah untuk unit penyimpanan data sementara. Nah, misal seperti ini, seandainya adik-adik dalam menggunakan komputer atau laptop itu sedang menggunakan aplikasi Microsoft Word, sedang ngetik, nah tiba-tiba lampu mati atau listrik mati sehingga menyebabkan komputer adik-adik semua juga otomatis mati mendadak. Nah, fungsi RAM ini dia bisa menyimpan sementara hasil simpanan terakhir sebelum disimpan ketika waktu mati lampu. Jadi, sewaktu komputer adik-adik mati dan kemudian dihidupkan kembali, buka lagi aplikasi Microsoft Word. Nah, ketikan data yang terakhir itu masih tersimpan biasanya. Itulah gunanya RAM. Dia tersimpan di RAM, Random Access Memory. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang komponen-komponen komputer ya. Dan berikutnya kita masuk yang kedua yaitu tentang sistem operasi. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ada beberapa macam sistem operasi yang sudah ada saat sekarang ini, diantaranya Microsoft, Linux, Mac, Android, dan lain-lain. Nah, yang sudah sangat familiar saya yakin Microsoft mungkin sudah banyak yang tahu, Linux juga sudah banyak yang tahu, Android apalagi ya. Apalagi Android itu adalah aplikasi yang kita pakai untuk HP Samsung. Nah, Mac itu produknya iPhone Apple, dan Linux, Microsoft, BlackBerry, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem operasi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa sih pengertian sistem operasi dan generasinya seperti apa. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Definisi sistem operasi. Sistem operasi pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program, aplikasi, serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut dengan resource allocator. Dan ini adalah tentang sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama tahun 45 sampai tahun 55.
Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga yaitu tahun 65 sampai tahun 80. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Yang keempat, generasi yang keempat pasca 90-an 1980-an sampai sekarang. Di generasi keempat, sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Nah, itulah materi kita di video pembelajaran kali ini. Ada dua tujuan, yaitu tentang komponen komputer, yaitu yang kedua tentang sistem operasi. Nah, adik-adik, mudah-mudahan pemaparan singkat tadi bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua, untuk siswa-siswi dalam mempelajari bab yang keempat, yaitu tentang sistem komputer. Ada dua topik, yaitu yang pertama tentang komponen-komponen komputer, yang kedua tentang sistem operasi. Nah, sekarang berikut ada contoh soal untuk pekerjaan di rumah. Ya, silakan adik-adik atau siswa-siswi jawab 3 pertanyaan berikut. Boleh dijawab di kolom komen, ya, sebutkan nama dan kelasnya, atau silakan jawab dan kirim melalui email dan kirim ke email saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.